Bab 913. Sudah 5 tahun. Tapi, mereka benar-benar mengira bahwa mereka telah menjadi murid Kaisar Pembunuh. Aku melihat kekuatan tempur tertinggi dari Kaisar Pembunuh. Sekalipun kamu memiliki nafsu di dalam hati, kamu juga tidak akan pernah berani mengungkapkannya. Bagaimanapun juga, ini adalah keberadaan khusus yang bisa melenyapkan area bintang dengan lambaian tangannya. Dan Kaisar Pembunuh, tidak peduli apakah itu sosok yang arogan atau martabat seorang guru, tidak akan mungkin pergi dengan sendirinya. Adapun pendekar hebat di kosmik, banyak orang yang ingin mendapatkannya. Tapi, mereka menggunakan cara yang salah. Karena ia adalah penguasa, maka mereka memiliki arogannya sendiri. Pada dasarnya, mereka langsung lari ke hadapan Kaisar Pembunuh dan meminta Kaisar Pembunuh untuk menjadi pelayan mereka. Kemudian, Kaisar Pembunuh itu menghajarnya. Tidak ada lagi pemikiran yang seperti itu lagi. Hal ini menyebabkan, walaupun puluhan ribu tahun berlalu, Kaisar Pembunuh masih sendirian. Sampai meninggal, belum pernah merasakannya. Setelah itu, rohnya mengembara di kosmik, sampai di suatu tempat bernama Antares. Ini adalah planet yang sangat tidak beradab. Baik itu peradaban pendekar atau peradaban teknologi, mereka berada di dasar kosmik. Pada awalnya, ia berencana untuk tinggal sebentar dan kemudian pergi. Tidak disangka, ia menemukan sesuatu yang sangat menarik di Antares. Orang Antares akan merekam aktivitasnya menjadi sebuah video. Kaisar Pembunuh langsung jatuh ke dalamnya. Setiap hari cuaca sangat panas di timur atau di tempat lain. Karena ia sangat kuat dan bisa melaju dengan kecepatan tercepat. Oleh karena itu, ia juga cepat menghabiskan tenaganya. Dengan cepat, persediaannya habis. Untungnya, orang Antares menghasilkan produk baru setiap harinya. Sering sekali Kaisar Pembunuh ingin mengujinya sendiri. Sayangnya, ia hanyalah tubuh roh. Jangan diujar orang biasa, bahkan pendekar pun tidak sanggup. Tidak ada laki-laki di seluruh Antares yang dapat menahan dampak rohnya. Jadi, ia hanya bisa mengamati. Sampai suatu hari, mengejar Kirin yang terluka. Seorang pria dengan penampilan yang sangat tampan dan sosok yang sangat baik hati jatuh dari langit. Pria itu jatuh tepat di Kirin. Meskipun bagi Kirin, pria itu tidak ada bedanya dengan seekor semut. Tapi sayangnya, pria itu menjadi orang terakhir yang menghancurkan hidup Kirin. Jika tidak, aku khawatir Kaisar Pembunuh sudah meninggal saat itu. Sayangnya, pria itu sudah hampir mati. Kedua ginjalnya digali dan semua organ dalamnya hancur. Dan kekuatan Kaisar Pembunuh juga hampir habis. Maka dari itu, ia hanya dapat mentransplantasikan organ Kirin ke Devan Amor. Penyelamatan terakhir dengan sedikit harapan yang ada. Di luar dugaan, pria itu bertahan dengan kemauannya yang sangat kuat. Dan, ia mempelajari semua keahliannya dalam 3 tahun. Sebenarnya, Kaisar Pembunuh bersiap untuk menyerap energi kehidupan terakhir Kirin. Tapi pria jatuh tepat pada Kirin sangat tampan. Yang tidak diketahui Devan Amort adalah tertarik pada gurunya. Sebenarnya, gurunya lebih tertarik padanya. Setiap ketika ia memasuki mode konsentrasi, Kaisar Pembunuh meminta ia harus telanjang. Seperti yang diujar, dengan cara ini, aura dalam tubuhnya bisa dipancarkan dengan lebih baik. Sebenarnya ingin melihat ototnya. Setiap ketika Devan Amort berkultivasi mendalam, Kaisar Pembunuh diam-diam mengamatinya dengan sangat lama. Bagaimana bisa ada tubuh yang begitu indah di dunia ini? Tentu saja, Kaisar Pembunuh hanya berani melihatnya. Bagaimanapun juga, ia hanyalah tubuh roh. Jika ia benar-benar memakan Devan Amort, Devan Amort akan mati di tempat.
Adapun kakak perguruan Devan Amor, mereka juga dipilih dengan cermat oleh Kaisar Pembunuh. Meskipun ia tidak bisa bermain secara langsung, tapi ia bisa menontonnya. Jadi, ia dengan hati-hati memilih 9 wanita cantik dari kosmik. Dapat diujar, sebenarnya mereka semua bukan kakak perguruan Devan Amor, tapi adik perguruan Devan Amor. Tapi Kaisar Pembunuh merasa terlalu disengaja jika mencari begitu banyak adik perguruan. Jadi berbohong bahwa mereka adalah kakak perguruan Devan Amor. Bersiap menunggu waktu yang pas untuk membiarkan mereka. Lah gadis kecil yang pintar. Sayangnya, Devan Amor ini telah berada di gunung selama 3 tahun. Seluruh pikirannya hanyalah mencari Nikita Shimura untuk membalas dendam. Kakak perguruan yang menakjubkan itu ditempatkan di depannya, tapi ia tetap tidak mengambil tindakan. Sampai semua kakak perguruan mengira ia sudah hancur. Dan alasan kenapa Kaisar Pembunuh bertemu Devan Amor dengan bentuk orang tua, bukan karena ia takut Devan Amor akan menjadi murid pemberontak. Lah sebenarnya takut ia akan memakan Devan Amor jika ia tidak bisa menahannya. Tapi jika benar-benar melakukan itu, Devan Amor pasti akan meninggal. Sampai akhirnya, rohnya akan menghilang. Saat itu wujud aslinya muncul. Lah pada awalnya mengira hubungannya dengan Devan Amor sebagai guru dan murid telah berakhir. Tidak disangka, Devan Amor kembali. Selain itu, ia juga secara tidak sengaja membawa kembali artefak Rowlet penentu kematian. Mendapatkan energi kehidupan dari Rowlet penentu kematian, Kaisar Pembunuh menstabilkan rohnya sendiri. Sekarang, ada kemungkinan untuk bangkit. Kaisar Pembunuh menjadi semakin puas dengan muridnya ini. Lah bahkan berjanji, selama ia bisa membalaskan dendamnya, lah akan menjadi wanitanya. Sekarang, ia tiba-tiba menyesalinya. Apakah kamu menyesal saat itu kamu berujar seperti itu? Sebenarnya, meski Devan Amor tidak melakukannya, ia tetap bersedia menjadi wanitanya. Apalagi, ia sangat ingin. Untungnya, pria ini berbeda dengan murid-murid pengecutnya di masa lalu yang bahkan tidak berani menatap wajahnya. Selalu ingin menjadi murid pemberontak. Apalagi dengan kekuatan Devan Amor saat ini, ia akan menjalani mode kirin. Seharusnya, mampu menahan dampak rohnya, bukan? Lagi pula, ia belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya, dan ia tidak tahu apakah ia bisa mengendalikan dirinya. Akan sangat buruk jika Devan Amor terluka. Tapi, kini ada kesempatan bagus di hadapannya, yaitu meminjam tubuh Zaran sementara. Dengan tubuh Zaran, energi rohnya tidak akan menyakiti Devan Amor. Mata indah Kaisar Pembunuh menatap pemuda tampan dengan sedikit rasa nakal di depannya. Aku juga sangat bersemangat. Bocah, kamu benar-benar ingin bersamaku. Suara Kaisar Pembunuh kecil seperti suara nyamuk. Devan Amor tiba-tiba menjadi bersemangat. Guru, bolehkah aku melakukannya? Boleh. Kaisar Pembunuh menganggukkan kepalanya sedikit. Devan Amor langsung memeluk Kaisar Pembunuh dengan penuh semangat. Tapi, guru, bukankah kamu pernah berujar bahwa aku akan menjadi idiot? Devan Amor segera melepaskan Kaisar Pembunuh. Aku bisa memasuki tubuh iblis untuk sementara waktu. Kaisar Pembunuh berbisik. Kalian, apa yang akan kalian lakukan? Zaran melihat mereka berdua dengan gugup. Kaisar Pembunuh tidak membuang waktu dan langsung memasuki tubuh Zaran. Dengan roh Kaisar Pembunuh, roh Zaran langsung ditahan dalam sekejap. Devan Amor menemukan bahwa pandangan Zaran menjadi lembut. Guru, apakah itu adalah kamu? Devan Amor bertanya dengan lembut. Ini aku. Zaran menganggukkan kepalanya. Lah mengulurkan tangannya dan menyentuh otot dada Devan Amor. Sudah 5 tahun, aku akhirnya menyentuhnya.
Tenggorokan Zaran sedikit menggeliat. Meskipun Kaisar Pembunuh pernah menyentuh tubuh Devan Amorth sebelumnya, tapi perasaan sentuhan dalam kondisi roh benar-benar berbeda dengan yang sekarang. Bersambung. Bab 914 Alam Raja Surgawi. Beriringan dengan jari Kaisar Pembunuh menggores tubuh Devan Amorth. Devan Amorth merasakan perasaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Khususnya, wanita di depanku ini memiliki penampilan seperti musuh dan memiliki roh guru. Memikirkannya saja sudah sangat menyenangkan. Kaisar Pembunuh sudah tidak dapat diujar lagi. Lah akhirnya menyentuh apa yang selama ini ingin ia sentuh. Devan Amorth langsung menggunakan energi magisnya untuk membuat ruang di sekitar mereka berdua. Kemudian mengeluarkan tempat tidur besar. Lah akan menggendong Kaisar Pembunuh. Hasilnya, Kaisar Pembunuh memberinya pelukan. Aku gila. Mata Devan Amorth tiba-tiba membelalak. Apakah guru begitu tangguh? Devan Amorth melihat ke arah Kaisar Pembunuh. Hanya terlihat Kaisar Pembunuh sedang menatap langsung ke arahnya. Dan tidak berhenti menelan salivanya. La langsung mengerti. Sial, guru juga tertarik terhadap dirinya. La baru saja berujar. Menghadapi pria yang sangat tampan seperti ia, tidak ada wanita yang bisa tetap diam. Saat ini, sebaliknya, Devan Amorth menjadi sedikit malu. Akhirnya jatuh ke tanganku. Jangan khawatir, aku tidak akan bertanggung jawab padamu, hahaha. Kaisar Pembunuh tertawa liar di dalam hatinya, lalu melemparkan Devan Amorth ke tempat tidur besar. Kemudian, beberapa proses dimulai. Guru, kamu sungguh hebat. Devan Amorth terkejut. Kaisar Pembunuh benar-benar seorang ahli di antara para veteran. Serangkaian gerakan berjalan dengan lancar. La masih belum bereaksi. Semua peralatan sudah disingkirkan. Meskipun aku belum pernah melakukannya, tapi aku juga pernah melihatnya dan memahaminya. Terlebih lagi, aku telah mempelajari puluhan gerekan di pengetahuan di Antares. Kaisar Pembunuh berujar sambil tersenyum jahat. Puluhan gerakan. Devan Amorth pada awalnya tidak memahaminya. Tiba-tiba ia bereaksi. Ternyata guru sebenarnya masih memiliki nafsu seperti itu. Sayangku, aku datang. Kaisar Pembunuh bergegas menerjang ke arah Devan Amorth. Dapat diujar wanita berusia 30 itu seperti harimau. Hidup Kaisar Pembunuh. Ada apa lagi? Saat Kirin betina datang, aku rasa semua orang akan sujud padanya. Melihat Kaisar Pembunuh yang kelaparan, Devan Amorth tidak bisa menahan menelan salivanya. Sepertinya guru bertingkah pura-pura sebelumnya. Dapat diujar hubungan sangat mendalam, maka akan terjadi dengan sendirinya. Apalagi yang perlu diujar. Tapi, saat keduanya hendak mengambil langkah terakhir, roh Kaisar Pembunuh tiba-tiba keluar dari tubuh Zaran. Ada apa guru? Devan Amorth terlihat bingung. Aku diusir keluar. Kaisar Pembunuh berujar dengan lemah. Jelas sekali, terdapat luka ringan. Devan Amorth segera mengeluarkan roulette penentu kematian dan membiarkan Kaisar Pembunuh untuk menyerap energi kehidupan di dalamnya untuk pulih. Lalu ia melihat ke arah Zaran. Hanya terlihat, tubuh Zaran melayang saat ini. Tidak ada penghalang di tubuh indah tersebut. Ditampilkan sepenuhnya di depan Devan Amorth. Kulitnya seputih salju. Tidak ada bekas lemak di tubuh. Setiap bagian tubuhnya sempurna. Seperti sebuah karya seni. Tapi, matanya tertutup rapat. Ketika Devan Amorth sedang bingung, Zaran tiba-tiba membuka matanya. Ketika Zaran membuka matanya, tekanan yang sangat mengerikan menyebar. Pandangannya menjadi dingin. Ini seperti dewa yang sedang merendahkan semua makhluk hidup. Saat ini, Zaran sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Aura di tubuhnya tidak terbayangkan.
Ini adalah momentum mengerikan yang bahkan Devan Amorth belum pernah lihat sebelumnya. Ekspresi Kaisar Pembunuh juga berubah. Berujar beberapa kata dengan lembut. Alam Raja Surgawi. Devan Amorth telah memberitahu Eliana sebelumnya. Overlord kosmik bukanlah yang terhebat dalam ilmu bertarung. Ada alam lain di atas Overlord kosmik. Alam Raja Surgawi adalah keberadaan yang melampaui Overlord kosmik. Devan Amorth menggunakan energi magis untuk melindungi Kaisar Pembunuh. Jelas sekali, dengan kekuatan roh Kaisar Pembunuh, La tidak bisa menahan tekanan dari alam Raja Surgawi. Tidak, ini bukan alam Raja Surgawi yang sebenarnya, itu hanya sinar kesadaran dari alam Raja Surgawi. Setelah menyerap sebagian energi kehidupan, Kaisar Pembunuh akhirnya pulih. La berujar dengan suara yang dalam. Hanya sinar kesadaran. La memang keberadaan yang melampaui Overlord kosmik. Sinar kesadaran memiliki kekuatan seperti itu. Aku khawatir hanya pancaran sinar kesadaran ini dapat membuat Overlord kosmik biasa kehilangan keberanian untuk bertarung. Tidak disangka, Zaran sebenarnya memiliki secercah kesadaran ilahi di tingkat alam Raja Surgawi. Segera berlutut, jika tidak, kamu akan mati. Zaran berujar perlahan, mengeluarkan suara yang sama sekali berbeda dari Zaran. Ini adalah suara wanita, dengan keagungan yang tiada habisnya. Alam Raja Surgawi. Devan Amorth menyipitkan matanya. Detik berikutnya, ia bergegas menuju Zaran. Mencari mati. Zaran mendengus dingin. Diiringi, ia memukul Devan Amorth dengan telapak tangan. Hanya terlihat energi itu berumpul menjadi satu. Bahkan ruangannya sepertinya akan runtuh. Ini adalah kemampuan mengerikan dari pendekar di alam Raja Surgawi. Kekuatan mereka tidak lagi dibatasi oleh hukum kosmik. Bahkan dapat menghancurkan ruang. Hati-hati Devan Amorth. Kaisar Pembunuh segera mengingatkan Devan Amorth. Ini adalah alam Raja Surgawi. Meskipun itu hanya sinar kesadaran, itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Terlebih lagi, sinar kesadaran saja dapat membawa ruang tersebut mendekati kehancuran. Jika tubuh aslinya ada di sini, seberapa mengerikannya. Sayangnya, serangan lawan terlalu cepat. Begitu Kaisar Pembunuh membuka mulutnya, Devan Amorth sudah terkena serang. Bang! Tubuh Devan Amorth langsung terbang. Ada luka di perutnya, dan darahnya mengalir keluar. Devan Amorth melihat ke arah bagian tubuhnya yang terluka. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Ini adalah pertama kalinya ia terluka dalam kontak langsung. Bagaimanapun juga, ini adalah pertama kalinya menghadapi alam Raja Surgawi. Devan Amorth tidak berusaha sekuat tenaga. Cedera kecil adalah hal yang normal. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah Overlord kosmik tingkat tinggi, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Aku baru saja memberimu pelajaran. Segera lepaskan Zaran, jika tidak, aku tidak keberatan untuk membunuhmu. Suara Zaran seperti dewa yang mengeluarkan perintah. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Mata Devan Amorth penuh semangat tempur. Semakin kuat musuhnya, ia akan semakin bersemangat. Lagi pula, ialah orang pertama yang bisa membuatnya ia berdarah dalam kondisi bertarung. La ingin tahu seberapa kuat lawannya. Meskipun aku hanya sinar kesadaran, tapi itu sudah lebih dari cukup untuk membunuhmu. Apakah iya? Devan Amorth bergegas menuju Zaran lagi. Lawan melepaskannya dengan telapak tangannya lagi. Boom! Kali ini, ruang itu langsung hancur. Jelas sekali, serangan pertama lawan memang tidak fatal. Devan Amorth terkena serangan lagi. Penyerangan gadis ini seolah-olah memiliki mata. Devan Amorth sedikit mengernyit. La jelas sudah menghindarinya. Tapi, ia masih terkena serangan. Kali ini lengannya patah.
Karena mampu menahan dua seranganku, kamu dapat dianggap yang terbaik di antara Overlord Kosmik. Sekarang lepaskan Zara pergi dan aku bisa mengampuni nyawamu. Lagi pula, tidak mudah bagimu untuk berlatih hingga tahap ini. Zaran membuka mulut dan berujar, mengampuniku. Kalau begitu, kamu harus bisa membunuhku terlebih dahulu. Mulut Devan Amorth melengkung membentuk sudut. Karena kamu sedang mencari mati, maka aku akan membantumu. Mata Zaran sangat dingin. Kali ini, ia tidak menyerang secara sembarangan. Sebaliknya, ia membentuk segel Dewi. Saat berikutnya, swastika yang sangat besar muncul di kehampaan. Bersambung.